Segala cara dan upaya dilakukan nih demi suksesnya sebuah upacara 17-an Agustus di Ibu Kota Nusantara. Kemarin pemerintah menggunakan teknologi modifikasi cuaca yang konon sudah menghabiskan anggaran sebesar 9 miliar rupiah. Namun kayaknya apa yang dilakukan belum juga membuahkan hasil yang cukup maksimal, Wak. Dan kali ini untuk menghalang cuaca agar gak hujan dan cerah, gak tanggung-tanggung nih, pawang hujan pun yang tradisional pun didatangkan ke Ibu Kota Nusantara ini dengan segala macam ritualnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, mengerikan ini ya. Makin kesini kita melihat progres pembangunan IKN itu tampak makin penuh kejanggalan. Kok bisa? Ya ini yang mau kita lihat. Sehingga kita menjadi mengerti dan paham apa yang ada di pikiran rezim kita hari ini, dan jangan sampai terulang di rezim berikutnya. Ya, kita akan coba lihat beberapa rangkaian kejanggalan, bukti-bukti kejanggalan di Ibu Kota Nusantara, bukan di Ibu Kota Indonesia ya. Oke, kita pertama kali akan coba menyimak apa yang terjadi di ruang kerjanya Pak Joko Widodo. Kantor Presiden di IKN setara kantor kelurahan. Kok bisa? Nah, ini kita bahas. Kemudian jaketnya Pak Jokowi kenapa tidak pakai tulisan Indonesia? Itu dari Pak Mustafa ya, nanti kita juga akan bahas ya. Dan apa yang terjadi pada penampakan di jendelanya ruang kerja Pak Joko Widodo. Wah, ada yang mengerikan nih. Bagaimana progresnya hasil dari utang itu, kerja ternyata utang. Seperti apa hasilnya? Kita coba simak satu-satu, mulai dari postingannya Partai Sosmed di X. Partai Sosmed ini yang dukung Prabowo kemarin ya. Prabowo Gibran. Maaf Pak Jokowi, ini desainer interiornya siapa katanya. Jadi ini penampakan dari ruang kerjanya Pak Joko Widodo ya. Ada warna orange, kuning, meja yang kemudian tidak ada ornamen, yang kemudian yang tidak kalah mengagetkannya juga komposisi warnanya tidak match, nggak menunjukkan tes yang tinggi. Entah siapa ini yang ngebangun. Sangat jauh dari penampakan awal. Ketika melihat gedung yang megah, dalamnya, ya Allah. Kemudian tak kalah luar biasanya, kita lihat jendela. Ada besi-besi di luar jendela. Pemandangannya itu pemandangan besi-besi. Besi apa itu? Kita nggak tahu. Jangan-jangan itu besi, itu loh, sayap Garuda itu. Jadi nggak bisa kita ngelihat keluar, karena tertutupi besi. Kok bisa desainnya seperti ini? Nggak habis pikir kita. Luar biasa ini. Mau komen negatif tapi takut dosa katanya. Tapi kalau nggak komen sepertinya nggak tenang. Soalnya ini pembangunan kan menggunakan APBN dan duit rakyat juga itu. Ibarat kita seorang suami kerja utang, kapan menikmatinya, ini kata Kang Wawan ya. Terlalu terburu-buru sepertinya. Di sana ada cat dan lem yang juga belum kering. Bahkan permainan warnanya pun nggak nyambung. Dan ini sangat tidak seimbang dengan anggaran yang begitu besar. Mengerikan ini. Gambar ini sangat tidak menunjukkan kewibawaan. Kan ruangan juga harus menunjukkan kewibawaan. Desainnya mirip kalong, bukan Garuda. Aduh. Oke, kita lihat. Kemudian yang kedua. Ini juga tak kalah menariknya. Ini dari Mustafa Nahra. Maaf Pak Jokowi mau nanya. Ini kenapa tulisannya tidak pakai tulisan Indonesia? Maksudnya jaket. Jaket yang dipakai Pak Jokowi saat ke IKN kemarin, gagah sekali, warna hitam. Di belakangnya tulisan besar. Di depannya juga sama besar, Nusantara. Ada Indonesianya. Jadi kalau ada tulisan, kenapa nggak pakai tulisan Indonesia? Ada di atas sedikit di sini. Kalau di belakang memang nggak ada. Nah, pasti jawabannya, loh ini kan namanya Ibu Kota Nusantara. Ya Nusantara. Ya kalau gitu kenapa nggak ditulisnya sama besar Ibu Kota Nusantara? Kan bisa.
Kenapa? Karena yang kita sedang bahas ini ibu kota Indonesia. Terus di sana disebut ibu kota Nusantara. Jadi kita akan kebingungan nanti. Ibu kota Indonesia ada di mana? Di ibu kota negara, di ibu kota Nusantara. Coba. Kan dari pelafalan aja ini sudah membingungkan, ini sudah janggal ini. Mungkin Jokowi nggak tahu kalau semua itu dari uang rakyat. Apa taunya dari uang oligarki gitu ya? Kan tidak. Itu Garudanya tanpa kaki. Lu nggak diajak bang? Iya betul, emang nggak diajak. Kan yang diajak orang-orang influencer, artis-artis. Lah kita mah rakyat jelata. Jadi kami ini ya, kaum rakyat jelata yang pedagang sayur, tukang beca, yang pekerja keras ini nggak mungkin lah bisa nyampe ke sana. Berapa tuh tiket pesawatnya? Kecuali ada 500 relawan Jokowi yang pekan depan akan dibawa juga, diboyong juga ke IKN ya. Jadi jelas ini bukan persoalan iri-irian segala macam, bukan. Mereka pakai uang kita. Apa pertanggungjawabannya? Seperti ini juga. Ini pertanyaan besar buat kita semua. Ibu kota Indonesia ada di mana? Jakarta. Oh, kan sudah pindah ke mana? Ke IKN. IKN itu apa? Ibu kota Nusantara. Ini yang ditanya ibu kota Indonesia di mana? Di ibu kota Nusantara. Kan bingung. Orang Kaltim kok tidak diajak? No, orang Kaltimnya aja nggak diajak. Kemarin yang diajak itu para influencer. Rapat kabinet tampaknya batal di IKN. Yang jadinya rapat influencer. Kemudian bahkan petinggi pemuka adat di sana pun nggak diajak tuh. Nggak ada tuh videonya. Para influencer malah yang diajak. Allahu Akbar. Jokowi tujuannya ke IKN untuk apa? Kok ada yang bilang habiskan miliaran bawa artis? Dia tujuannya tentu kita bisa baca. Ini tujuannya untuk menyampaikan ke dunia lewat media sosialnya para influencer bahwa IKN itu hebat, keren, gagah, dan seterusnya. Cuman, nih balik lagi nih ke jaket ini. IKN, Ibu Kota Nusantara, kata Den Lova ya. Jadi sebenarnya bukan ibu kota negara Indonesia. Jokowi mau bangun kerajaan di sana, tapi pakai duit rakyat Indonesia, bahkan sampai hutang. Dan anak cucu kita yang akan bayarnya. Sampai di sini paham ya? Salam waras. Jangan-jangan begitu. Kalau Nusantara kan memang identik dengan raja-raja, raja-raja Nusantara. Jadi mungkin memang mau bikin kerajaan. Jadi harusnya Pak Jokowi bangun rumah itu bukan di Karanganyar, bukan di Solo. Kan dikasih rumah sama pemerintah ya, para mantan presiden ini. Tapi bangunnya di IKN. Jadi jelas, clear gitu. Jangan juga ditinggalin. Sudah mempelopori kok ninggalin. Gitu. Dijajah 3,5 abad. Merdeka 79 tahun. Digadaikan 2 abad. HGU itu bisa dipakai sampai 190 tahun. Nyaris 2 abad. Dan itu melanggar Undang-Undang 45. MPR dan DPR pada bisu dan tuli. Buat apa digaji mahal oleh negara? Ini kata Elang ya. Padahal waktu memerdekakan negeri ini dengan mengorbankan nyawa. Memerdekakan negeri yang namanya Indonesia. Kok tidak dihormati sama sekali? Apa memang Indonesia sudah tidak ada? Ngeri ini pertanyaannya ya. Berasa seperti Raja Majapahit yang menguasai Nusantara mungkin ya. Terlalu dipaksakan ini kata BC ya. Ibarat cicak guntal cagak, ibarat cicak guntal cagak, itu pepatah orang Jawa. Oh, saya baru tahu nih. Lurah ya memang kelas lurah. Oh iya, sering disebut Pak Lurah juga ya. Memang akhirnya dibuktikan ruangannya pun seperti ruangan kantor kelurahan. Segala cara dan upaya dilakukan nih demi suksesnya sebuah upacara 17-an Agustus di Ibu Kota Nusantara. Kemarin pemerintah menggunakan teknologi modifikasi cuaca yang konon sudah menghabiskan anggaran sebesar 9 miliar rupiah. Namun kayaknya apa yang dilakukan belum juga membuahkan hasil yang cukup maksimal, Wak. Dan kali ini untuk menghalang cuaca agar gak hujan dan cerah, nggak tanggung-tanggung nih, pawang hujan pun yang tradisional pun didatangkan ke Ibu Kota Nusantara ini dengan segala macam ritual ya. Pawang hujan ini pun didatangkan, Wak, dari Banyuwangi.
Sang pawang hujan ini bernama Kanjeng Raden Tumenggung Ilham Triyadi Nagoro. Namanya juga panjang banget ini. Yang kemudian begitu sampai, sang pawang hujan ini pun langsung melakukan ritual aksinya untuk menghalau hujan di ibu kota Nusantara tersebut dengan berbekal 1000 batang dupa dan 3 pucuk keris yang menjadi ajimat kesaktian sang pawang hujan ini. Kedatangan si pawang hujan ini pun diketahui sudah berada di ibu kota Nusantara selama 12 hari, Wak. Namun lagi-lagi tak ada yang mampu melawan kuasa dan kehendak Tuhan ya di sana. Meskipun sudah mendatangkan pawang hujan yang paling paten sekalipun di sana, hingga modifikasi cuaca, ternyata hujan masih mengguyur ibu kota Nusantara meskipun tidak terlalu deras. Selevel pemerintah kita aja yang katanya memiliki pendidikan yang tinggi sampai ke luar negeri masih saja percaya dengan pawang hujan. Orang di luar negeri sana tuh udah mikir bagaimana caranya bisa pergi ke bulan. Kita malah main pawang-pawangan. Kalau emang masih percaya kayak ginian sih, kenapa nggak nyari pawang hutang? Ya biar nggak ditagih sama Cina buat melunasi hutang di tahun 2025 besok. Ada aja nih kerjaan pakai pawang hujan beginian ya, Wak. Ntar budgetnya si pawang hujan ini pakai APBN pula. Aduh, gimana nih pendapatnya nih, Wak? Silakan deh tulis dan komentarnya di sini ya.